Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sahabatnya itu yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau ia minta telur? Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ada sesuatu yang bagi saya itu dalam tanda kutip agak mengherankan dari para murid, para rasul yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Ini sesuatu yang bagi saya sesuatu yang dalam tanda tanya besar. Coba bayangkan ibu bapak, berdoa itu omong-omong dengan Allah, betul? Benar ya, omong-omong dengan Allah. Maka doa didengar oleh Allah, itu paling tidak begitu ya, karena yang merocos ngomongkan kita kan ya. Maka doa kan didengar oleh Allah gitu ya. Tapi itu ungkapan dialog kita dengan Allah, benar ya? Coba bayangkan, kalau para murid ngomong dengan Tuhan, bukankah itu sudah doa sebetulnya? Halo, betul ya? Sebetulnya kalau para rasul sudah bicara dengan Tuhan Yesus, bukankah ini adalah satu doa sebetulnya? Benar? Nah, kenapa mereka masih minta doa? Diajari berdoa. Ibu bapak, karena para rasul melihat Tuhan sendiri sebagai manusia yang tinggal bersama dengan para muridnya berdoa kepada Bapaknya. Dia ingin untuk melihat, karena mungkin para murid, para rasul melihat kekusyukan dari Tuhan Yesus dalam berdoa, sehingga mereka kepingin mempunyai relasi seperti Tuhan Yesus bersama dengan Bapa. Maka dia minta supaya Tuhan Yesus ngajari berdoa. Nah, pada saat Tuhan Yesus ngajari berdoa, doa Bapa kami ternyata
inilah yang diajarkan. Dan kita sudah biasa mengucapkan doa Bapa kami versi Matius yang agak panjang. Sedangkan kita sekarang tadi dalam bacaan Injil mendengarkan versi Lukas. Dan Lukas sangat singkat. Kenapa? Karena itu adalah patokan doa. Kalau patokan berarti kita bisa menggunakan ini sebagai suatu cara untuk bisa melatih kita berdoa. Poin-poinnya apa saja. Dan ternyata saya menemukan ada 5 poin di sana dalam doa Bapa kami yang singkat itu. Yang pertama adalah sebutan Bapa. Bapa, dikuduskan namamu, dikuduskan namamu. Bapa, kedekatan, keakraban, relasi, hormat. Berbeda dengan sebutan Pak, Dad, Pak, gitu, lain. Atau Papi, lain. Tapi Bapa, dikuduskanlah namamu. Suatu ungkapan kehadirannya ini sungguh memperlihatkan kekeramatan. Ada keramat, ada sesuatu wibawa tersendiri yang datang. Sekalipun dia disapa dengan sebutan Bapa, kedekatan yang ada. Nah, poin yang pertama itu sebetulnya yang mau diungkapkan. Kita pun sebetulnya diajak oleh Tuhan Yesus menyapa Allah yang maha besar itu dengan sebutan Bapa. Dalam tradisi orang-orang Yahudi, mereka menyapa yang ilahi, sang Khalik itu dengan sebutan Elohim atau tulisan YHWH. Tapi orang-orang Yahudi tidak akan membaca itu. Tapi orang Yahudi selalu mengatakan Adonai, Tuhan, Tuanku maksudnya. Tapi YHWH itu seringkali dalam tradisi kita Kristenan itu kadang disebut dengan Yahweh, ada orang menyebut dengan Yehova, sing bener sing di Bukraro. Tapi karena yang jelas adalah orang-orang Yahudi selalu menggunakan kata, kalau ada kata itu selalu ada sebutan Adonai. Ini Tuhanku. Dia tidak berani untuk membaca tulisan itu. Nah, saudari-saudara yang terkasih, itu Allah yang penuh keramat sehingga orang Yahudi sendiri untuk membaca tulisan YHWH itu nggak berani untuk mengucapkannya. Nah, poin yang kedua dari Bapa kami itu adalah datanglah kerajaanmu. Kita bisa melihat Tuhan Yesus itu kan mengatakan kerajaan Allah sudah datang, gitu ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, maka kalau katakan datanglah kerajaanmu itu yang dimaksud adalah suatu ada dunia baru yang akan diberikan kepada kita dengan penuh kekuatan ilahi. Kita memohon kepadanya, datanglah kerajaan. Tetapi kita bisa melihat orang-orang kalau menghayati kalimat itu malah dawedi kabeh. Kenapa? Datanglah kerajaan, berarti ya Tuhan panggillah aku supaya aku memasuki kerajaan. Berarti mengharapkan kematian. Doa ini orang sembahyang gunung. Halo? Halo? Bapak kami, Anda doa Bapak kami berapa kali sehari? Kalau datanglah kerajaanmu berarti kerajaan Allah itu datang dan menjemput kita. Berani? Halo? Iki do meneng kabeh. Tapi berani enggak? Berani enggak? Kalau diam berarti enggak ya. Baik, kalau diam berarti enggak. Berani enggak? Berani. Berarti masih ada yang berani kok. Wis pokoknya yang penting kerajaan Allah itulah yang mau kita cari. Betul? Karena suaranya yang keras ada di kor di sana, yang biasa untuk bersuara keras. Nah, ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah berilah setiap hari makanan. Nah, kita bisa melihat apa yang disebut dengan makanan sebetulnya adalah berilah secukupnya. Makanan secukupnya maksudnya ya, bukan hanya makanan saja tapi makanan secukupnya adalah sebetulnya adalah kebutuhan sehari-hari dicukupkan oleh Tuhan. Ini yang kita minta kepada Allah. Tetapi kita jangan meminta Tuhan berikanlah
makanan atau kebutuhan kami untuk 7 keturunan. Enggak. Tetapi di sana ungkapannya adalah berikanlah makanan secukupnya. Secukupnya ya berarti untuk harian, sehari ini. Besok minta lagi, besoknya minta lagi, besoknya minta lagi. Sehingga tetap ada dialog dengan Allah. Jadi tidak langsung borongan, Tuhan berikanlah makanan untuk 7 keturunan kami. Nah kalau romonya yang meminta seperti itu, romo retan ya akan dibutuh. Dia percuma kan. Nah sekarang kita bisa melihat ini poin yang ketiga. Lalu sekarang poin yang keempat, ampunilah. Kata ampunilah dosa-dosa kami. Di situ sebetulnya kita mohon sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita sebagai manusia selalu melakukan dosa. Maka kalau kita sudah melakukan dosa, yang kita mohon adalah pengampunan. Karena orang seringkali kalau sudah melakukan dosa, seringkali supaya dirinya itu tidak merasa salah, lalu mengkambing hitamkan, oh ada setan, oh ada iblis yang membisikkan itu kepada saya, sehingga saya melakukan dosa. Kadangkala setan, iblis dipakai sebagai kambing hitam bagi diri kita. Padahal kita melakukan dosa dengan sadar. Dengan penuh kesadaran kita melakukan dosa itu. Kalau sadar berarti tampak bahwa kita mempunyai pertimbangan. Kalau pertimbangan berarti kita bisa memilih untuk tidak melakukan dosa itu. Tetapi toh kita tetap melakukan dosa. Maka karena kita selalu melakukan dosa, atau paling tidak kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu justru bisa melukai orang lain pula. Kita ngomong benar, tapi justru bisa melukai orang lain pula. Bukankah kita juga bisa bersalah dengan orang lain tanpa kita itu sadar pula? Tetapi kalau kita melakukan dosa secara sadar, berarti sebetulnya karena kekerasan kepala kita. Maka kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Lalu poin yang kelima, yakni janganlah masukkan ke dalam pencobaan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi, pencobaan ini bukan berarti Tuhan mau mencobai kita. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu. Sudah tahu pikiran kita, sudah tahu apa yang kita lakukan. Bahkan Allah sendiri sudah tahu masa depan kita pula. Tetapi Tuhan tetap menawarkan kebebasan kepada kita. Kalau mau ikut, ya harus konsekuen. Tapi kalau enggak, ya tanggung sendiri. Nah, kalau kita memohon supaya jangan masukkan kami dalam pencobaan, pencobaan itu sebetulnya adalah istilah yang dibuat oleh setan. Dia adalah sang pencoba. Ingat, sabda Tuhan atau sabda Injil sendiri dalam nas yang lain, Tuhan dicobai. Kalau Tuhan dicobai oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan. Maka kalau kita mengatakan Tuhan mencobai kita, berarti Tuhan itu kita anggap sebagai iblis. Apakah Tuhan Anda iblis kah? Halo? Kalau dia berarti iya. Apakah Tuhan Anda adalah setan atau iblis? Tidak. Maka kita harus percaya dan optimistik. Tuhan kita, Allah kita tidak pernah mencobai kita. Yang mencobai kita adalah iblis. Maka kalau kita memohon Tuhan, jangan masukkan kami dalam pencobaan, artinya jangan beri kesempatan setan atau iblis itu dekat dengan kita, sehingga kita tetap bisa setia melulu kepada Allah. Maka sebetulnya poin-poin itulah yang kita pinta di dalam doa Bapa Kami itu. Maka ibu bapak, saudara sekasih. Nah, lalu setelah itu Tuhan menjelaskan bahwa Allah akan selalu mendengarkan dan mengabulkan kalau memang itu sesuatu yang mendesak. Kita bisa melihat saja contohnya yang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau
ada sahabatmu itu ketamuan, lalu dia tidak punya makanan, bukankah ada sesuatu hal yang mendesak yang memang harus dilakukan oleh sahabat kita yang mendapatkan tamu malam-malam hari itu, meminta kepada kita untuk ngasih makan, walaupun kita itu segan, walaupun kita enggan, walaupun kita sebetulnya nggak mau, tetapi kita tetap mau memberi apa yang dia minta. Nah, kita bisa melihat sikap Allah adalah membantu kita kalau betul yang kita minta ini adalah mendesak untuk kita bisa mendapatkan pertolongan. Lalu juga kita bisa melihat lagi sesuatu, bahwa pada saat kita menolong, misalnya sahabat kita minta itu, bukankah dia tidak malu, maka kita pun juga tidak malu untuk minta. Tapi dalam bacaan pertama tadi kita bisa melihat Abraham nego dengan Yahweh, nego dengan Allah. Ada nego dalam doanya. Allah, kalau ada 50 orang suci di Gomora, apakah boleh untuk bisa diselamatkan? Sodom dan Gomora ternyata tidak ada 50, tidak ada 45, tidak ada 35, bahkan 50 tidak ada. Yang jelas adalah bisa nego, tetapi orang tetap harus membiarkan Tuhan itu untuk berkarya. Kita bisa nego, maka dalam setiap doa kita selalu ada istilah semoga. Jadi kalau kita berdoa kan, ya Tuhan semoga kami mendapatkan ini. Artinya apa? Kita memohon supaya itu terjadi, namun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita tidak pernah memaksa Allah. Dengan memaksa Allah dengan mengatakan berilah kami. Tidak, tapi kita mengatakan semoga engkau memberi. Ada kata itu kan berarti tetap kita membiarkan Allah yang memberikan kebijaksanaan kepada kita, mengabulkan atau tidak apa yang kita harapkan. Pasti penyelenggaraan Tuhan ini punya arti untuk kita, memberikan sesuatu kepada kita supaya kita tetap bisa hidup dengan baik pula. Nah, dalam doa-doa itulah kita bisa melihat, kita bisa nego. Maka kalau kita bernovena, dalam arti novena apa saja, bukankah itu bisa kita ungkapkan seperti negosiasi kepada Tuhan? Hari ini saya bernego kepada Tuhan untuk itu, hari besok saya bernego Tuhan untuk itu, sampai 9 hari. Bukankah itu semacam nego kepada Tuhan bahwa saya punya permohonan? Nah, Tuhan yang jelas dalam bacaan Injil akan memberikan kalau kita ada dalam suasana keterdesakan. Dengan seperti itu, kita yakin kita akan dibantu oleh Tuhan. Percayalah, karena Tuhan sendiri yang menjanjikan dalam bacaan Injil hari ini. Maka ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih, yakinlah bahwa setiap doa-doa kita didengarkan oleh Allah. Kadang Allah ada orang yang pesimistik ini. Di gereja Katolik itu nggak ada mujizat, nggak ada doa yang didengarkan oleh Allah. Kadang-kala ada orang yang pesimistik seperti itu. Ingat ibu bapak, memang ada orang yang lalu mengatakan, ya dalam doa, dalam gereja Katolik nggak ada mujizat, nggak ada isinya pengabulan doa. Dalam gereja kami yang ada, gereja Katolik nggak pernah ada. Ingat ibu bapak, justru kalau di dalam gereja Katolik, orang yang mendapatkan pemenuhan doa tidak pernah mau disebut namanya. Namun buktinya ada. Buktinya apa? Kalau ada ujub yang mengatakan syukur karena terkabulnya permohonan kami berkat doa ini, doa itu. Berarti dengan hal itu bisa tampak, oh Tuhan itu mendengarkan doa-doa kita. Tapi orangnya nggak mau disebut. Orangnya nggak mau disebut. Anonim. Jadi nggak perlu orang itu lalu bersharing, oh saya
saya merasa bahwa saya dikabulkan doa-doa saya seperti ini. Kalau orang bersharing di depan mimbar tentang doa seperti itu, saya jadi ragu-ragu. Yang mau untuk dibatalkan Allah yang maha pemberi ataukah dirinya yang istilahnya yang mau dibatalkan kepada seluruh umat. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata ada hal yang tersembunyi seringkali terjadi di dalam pengabulan doa itu. Nah, Ibu Bapak, maka kita merasa optimistik juga, doa-doa orang Katolik itu juga didengarkan oleh Allah dan dikabulkan, karena setiap kali di dalam doa-doanya selalu ada wujud seperti tadi itu, ungkapan syukur terkabulnya permohonan dengan doa-doa tertentu. Ya memang kita bisa melihat, oh di tempat kita ada beberapa, belum lagi di paroki-paroki lain. Maka pengabulan doa tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi doa dan panjenengan semua ini akan didengarkan oleh Allah. Yakinlah Tuhan pasti akan membantu kalau kita mempunyai relasi yang akrab dengannya. Selamat merayakan.